kurban ini adalah menyembelih hewan, yang mana sembelihan ini dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu diambil dari bahasa Arab yaitu qaraba. Qaraba itu artinya mendekat. Jadi orang-orang yang berkorban maka artinya mereka ingin mengabdi kepada Allah Ta'ala sehingga mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak usah jauh-jauh mengambil perumpamaan berkorban langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mungkin orang punya alasan, itu kan budaya Nabi Ibrahim, itu kan agama Nabi Ibrahim. Tetapi ternyata kurban bukan hanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tetapi dilakukan oleh anak cucu Nabi Ibrahim sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga berkorban, sehingga disebutkan di dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshaini amlahaini aqranain wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahima dzabahahuma biyadihi muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis daripada Anas bin Malik. Ini kitab namanya kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini adalah salah satu kitab yang sudah dikenal oleh seluruh ulama dunia. Jadi bukan kitab bukan kitab ilegal lah ya, bukan kitab ilegal, tetapi memang sudah diakui oleh para ulama di dunia. Dan juga kitab ini dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Maka kita lihat dalam kitab ini, dalam hadis, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkorban. Berapa Nabi Muhammad berkorban? Ya mungkin tidak setiap tahun sama seperti ini, tetapi dalam satu kesempatan dalam hadis ini disebutkan Nabi Muhammad berkorban dengan 2 ekor biri-biri. Biri-biri itu samalah dengan domba mungkin ya. Ya, pernah Nabi Muhammad itu berkorban dengan 2 ekor biri-biri. Amlahaini. Biri-biri ini enggak terlalu tua dan juga tidak terlalu kecil, sehingga biri-biri ini masih warna warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya. Biri-biri ini kan kalau baru lahir itu warnanya tuh banyak warna hitam daripada putihnya. Nanti semakin besar bulunya itu memiliki perubahan, akhirnya putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Itu kira-kira lah dari sempurna 1 tahun masuk 2 tahun itulah boleh dipotong. Itu kalau biri-biri. Dan Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis dalam satu lafaz wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifah. Nabi Muhammad langsung memotong dengan tangannya sendiri. Direbahkan itu biri-biri, kemudian Nabi Muhammad berdiri pas di depan lehernya, kemudian Nabi Muhammad memotong sendiri kurbannya. Maka Nabi Muhammad menyebutkan dengan membacakan wa yaqul bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian di dalam lafaz hadis yang lain Nabi Muhammad membaca doa bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi Nabi Muhammad berkorban bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi katanya Nabi Muhammad memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sayangnya dengan kita. Sebelum kita lahir di muka bumi ini 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad sudah berkorban untuk kita. Sehingga Nabi Muhammad motong kurban membaca doa, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Maka kurban ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Maksudnya gini, jadi kurban ini, saking dianjurnya kurban ini,
ada yang disebut dengan sunnah kifayah. Kalau seandainya setiap keluarga itu satu orang tidak sanggup satu orang satu ekor, maka hendaknya dalam satu keluarga satu ekor untuk seluruh keluarga. Namanya sunnah kifayah. Maka jangan sampai tidak berkorban. Kalau tidak sanggup, istri satu, anak satu, suami satu, tidak sanggup satu orang satu ekor, maka disunnahkan satu ekor untuk seluruh keluarga. Maka itu sudah cukup untuk menghilangkan tuntutan kepada keluarga yang lain. Nah, kalau tidak sanggup juga satu keluarga suami istri, satu keluarga keturunan nenek. Nah, keluarga dari nenek ini sampai cucu-cucunya ini satu ekor. Nah, paling tidak macam itu. Jadi kurban ini memang hari kita bersenang-senang makan-makan. Jadi kalau ada ada kelapangan rezeki, nah jangan sampai meninggalkan kurban. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kaji hadisnya dulu, nanti kalau ada kesempatan kita lanjut dengan kajian fikihnya. Berbicara tentang hukum kurban, dalam hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahahu al-Hakim wa rajjahal a'immatu ghairuhu waqfah. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudahhi, namun dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Jadi ini sebuah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita tidak boleh pelit untuk berkorban kalau ada kelapangan rezeki. Yang akan dialami oleh orang yang tidak mau berkorban, orang yang pelit, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekat dengan masjid kami, tidak usah dekat dengan musalla kami. Maka kalau ada kelapangan rezeki, jangan sampai tidak berkorban untuk mengikuti syiar dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban ini Bapak Ibu disunnahkan sama seperti sunnah puasa Arafah. Puasa Arafah itu sunnah setiap tahun apa satu kali seumur hidup? Satu tahun sekali. Maka kurban juga kayak gitu. Kurban itu bukan disunnahkan satu kali seumur hidup, tetapi satu kali satu tahun. Jadi setiap tahun sunnah kurban. Ada juga sebagian orang menganggap kurban ini sama dengan naik haji, satu kali seumur hidup. Makanya semakin hari semakin tidak ada orang yang kurban. Padahal kurban ini disunnahkan satu kali satu tahun. Kemudian dengan dalil hadis ini, sebuah peringatan dari Rasulullah, kalau tidak mau kurban tidak usah dekat dengan musalla kami. Maka ulama-ulama mazhab berpendapat mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Juga disebutkan fihi dalilun ala anna waqtat tadhiyah, disebutkan al haditsu dalilun ala wujubit tadhiyah. Dalil hadis ini adalah dalil yang mewajibkan berkorban. Bagi orang yang punya rezeki, kelapangan rezeki, korban hukumnya wajib. Wahwa qaulul Abu Hanifah wal a'immatis tsalatsah. Abu Hanifah mengatakan wajib. Namun dalam mazhab yang tiga mengatakan sunnah muakkah. Sunnah muakkadah. Jadi dalam empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, tiga mengatakan sunnah muakkad. Imam Abu Hanifah mengatakan itu hukumnya wajib. Nah, karena berdasarkan dalil hadis ini. Kita mazhab Syafi'i masih kategori hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sebenarnya wajib. Cuman
karena nengok situasi dan kondisi tidak takut memberatkan, maka disebut sunnah muakkadah, itu hukum di bawah wajib. Maka daripada itu berkorban itu adalah sebuah keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berkorban pada hari raya kurban. Dan orang yang berkorban itu adalah orang yang mendekati orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk jadi orang yang takwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi orang yang berkorban itu sudah dibimbing oleh Allah taala untuk jadi orang takwa. Sebab kalau orang berkorban, kata Allah taala, tidak sampai korban itu, dagingnya tidak sampai kepada Allah. Kemudian kulitnya tidak sampai dengan Allah, darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada orang yang berkorban. Artinya kalau orang mau berkorban, maka artinya dia sudah mulai dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan semua kita tahu bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita masih sebulan lagi ya, mudah-mudahan rezeki murah, diberi rezeki murah oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa berkorban. Kalau tidak sanggup 1 ekor unta, 1 ekor sapi. Tidak sanggup sapi, kerbau. Tidak sanggup kerbau, kambing. Tidak sanggup kambing, ada yang lebih murah, biri-biri. Kalau kambing ini harganya 2 jutaan ke atas, tapi ada biri-biri itu biasanya lebih murah daripada kambing. Nah, paling tidak seperti itu ya. Kemudian sudah jelas bahwasanya Imam Abu Hanifah mewajibkan kurban bagi orang yang mampu, sedangkan mazhab yang 3 yang lainnya mengatakan itu sunnah muakkadah. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan daripada Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan salat Idul Adha, hari raya Idul Adha bersama Rasulullah. Falamma qada salatahu bin nas, ketika Nabi Muhammad selesai melaksanakan salat Idul Adha bersama manusia, nazara ila ghanam qad zubihat. Maka Nabi Muhammad melihat kambing, maka Nabi Muhammad menyembelih kambing tersebut untuk berkorban. Faqala, maka Rasulullah bersabda, man zabaha qabla salati falyazbah syatan makanaha. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih 1 ekor kambing di tempatnya. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih hewan kurban bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan hadisnya, fihi dalilun ala anna waqtat tadhiyah min ba'di salatil Id fala tujzu qablah. Jadi orang berkorban itu waktunya adalah setelah salat Idul Adha. Barang siapa yang berkorban sebelum salat Idul Adha, maka korbannya dianggap seperti sedekah biasa. Nah, jadi korban itu setelah salat Id sampai habisnya hari tasyrik ya. Kalau sebelum salat Id belum dianggap sebagai korban. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayatnya Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian ada beberapa faedah ya yang disebutkan dalam riwayat hadis, begitupun juga disebutkan oleh para ulama. Minas sunnati, termasuk daripada sunnah, liman arada ayyadhiya, liman arada ayyadha ara la ya'khudhu min sya'rihi wala min azfarihi idza dakhala syahru dzulhijjah. Sunnah bagi orang yang mau berkorban untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur bulu-bulu mulai dari masuknya bulan Zulhijjah tanggal 1
sampai setelah motong hewan kurban. Nah, itu sunnah. Jadi sunnah kalau umpamanya tahun ini saya mau kurban, maka sunnah bagi saya untuk tidak memotong kuku, memotong bulu-bulu badan sampai setelah motong hewan kurban. Apa faedahnya, apa hikmahnya Pak Ustadz? Hikmah yang pertama adalah untuk ikut orang haji. Orang haji ini tidak boleh motong kuku mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu gaya orang haji itu. Mungkin yang pernah haji tahulah itu ya. Kalau saya belum pernah haji, tahunya teorinya aja. Maka supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang haji, kita ikut sunnah. Kalau kita kurban, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai setelah motong kurban, jangan motong rambut, jangan motong kumis, jangan motong semuanya, jangan motong kuku. Supaya kita merasakan yang dirasakan oleh orang yang naik haji. Faedah yang kedua, untuk merasakan hal yang baru. Jadi orang yang sudah berkorban itu, dia sudah motong kurban, kemudian baru dia motong-motong yang lain, sehingga dia fresh. Jadi baru, hari baru, keadaannya baru, jadi baru. Nah, jadi mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu nyedak motong kuku, kukunya agak panjang, rambutnya agak panjang, memulai risih. Nah, pas selesai motong hewan kurban, hanya mulai motong, jadi memang dapat suasana baru lah, dapat suasana baru. Sudah motong kurban, dapat suasana baru. Itu untuk orang yang berkorban. Tapi hukumnya sunnah. Kalau dipotong juga tidak masalah, kurbannya tetap diterima. Nah, di sini yang sunnahnya menahan diri daripada motong aja, menahan diri daripada motong kuku, motong bulu-bulu yang ada di badan. Ada pula yang bilang, kalau orang naik haji tidak boleh hubungan suami istri Pak Ustadz. Kita juga tidak boleh. Kita boleh. Yang tidak boleh itu waktu ihram di haji. Kalau kita di dusun tidak masalah lah. Tidak motong kuku, tidak motong rambut, tidak hubungan suami istri, tidak. Kacau. Ibut pula suami istri jadinya. Apa sunnah lainnya? Tidak. Yang sunnahnya itu tidak motong rambut, tidak motong bulu, tidak motong kuku. Kalau hubungan suami istri tidak sunnah untuk ditinggalkan. Nah, tuh, jangan salah paham ya. Jadi, kita kan niru orang haji Pak Ustadz. Orang haji kan tidak boleh hubungan suami istri. Ya itu lain tempat. Itu karena mereka berada di tempat hal haramain ya, tanah haram. Kalau kita masih di rumah tidak masalah. Ikut sunnahnya, sunnah tidak motong kuku dan tidak motong rambut aja. Allahu ta'ala a'lam bissawab.